Saudara, hari ini kita akan melihat dalam firman Allah mengenai suatu topik yang mungkin sangat menolong kita semua. Dan saya berdoa topik ini bisa menjadi kekuatan bagi kita yang berasal dari berbagai sinode, berbagai gereja. Yaitu kita akan berbicara mengenai nubuat asli versus nubuat palsu. Kita sebagai orang percaya harus mengakui dan menyambut manifestasi karunia-karunia Roh Kudus. Yang percaya itu katakan amin. Haleluya. Kita rindu akan api Roh Kudus menyala dengan terangnya dalam kehidupan dan gereja Kristen. Tetapi kita hanya mau api yang asli. Amin. Kita tidak mau api yang imitasi. Allah memberikan suatu peringatan kepada kita mengenai api yang palsu. Di Imamat pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 2. Mari kita lihat perikop itu. Imamat pasal yang ke-10 ayat 1 dan 2. Kita hanya mau api yang asli. Lihat di sana. Imamat pasal yang ke-10 ayat 1 dan 2. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan di kehadapan Tuhan api yang asing. Nah, perhatikan frasa itu. Nadab dan Abihu mempersembahkan kepada Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Perhatikan di sini Nadab dan Abihu yang adalah para imam. Masing-masing mengambil perbaraannya, membubuhkan api ke dalamnya ke hadapan Tuhan, tetapi Alkitab mengatakan yang mereka persembahkan ke hadapan Tuhan adalah api yang asing. Kata api yang asing di sana dalam bahasa Ibrani-nya mengandung arti api yang liar. Api yang tidak disetujui oleh Allah. Atau frasa itu api yang asing mengandung arti api yang cemar. Api yang kotor. Nadab dan Abihu membuat api sendiri untuk dicampurkan dengan ukupan sebelum dipersembahkan kepada Tuhan. Menurut firman Allah, para imam harus mengambil api dari satu tempat saja. Mereka tidak bisa membuat api sendiri. Mereka harus mengambil api dari satu tempat saja, yaitu dari atas mezbah yang di hadapan Tuhan. Imamat 16 ayat yang ke-12. Jadi para imam tidak bisa membuat api-api sendiri. Hanya dari satu tempat saja. Dari atas mezbah yang ada di hadapan Tuhan. Sangat menarik sekali kalau kita membaca Imamat 9 ayat 24.
kita mengerti bahwa api yang menyala di mezbah itu datang langsung dari hadapan Tuhan sendiri. Apa yang kita lihat di sini? Ada api ilahi. Betul apa tidak? Tetapi juga ada api yang cemar. Ada api yang datang langsung dari Allah. Di sisi yang lain ada juga api buatan sendiri. Kalau ada api yang asli, pasti ada api yang palsu. Kalau ada karunia-karunia Roh Kudus yang asli, pasti juga ada karunia-karunia Roh Kudus yang imitasi. Kita harus sadar bahwa tidak semua yang kuning mengkilat adalah emas. Tembaga itu juga kuning, bahkan mengkilat mirip emas, tetapi kita tahu tembaga itu bukan emas. Mari sekarang kita melihat 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7. 1 Korintus 12 ayat yang ke-7. Kita hanya mau api yang asli. Katakan asli. Kita tidak mau yang cemar. Kita tidak mau yang imitasi buatan manusia. Buatan sendiri. 1 Korintus 12 ayat yang ke-7, Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus. Dan di perikop itu dia berbicara mengenai rupa-rupa karunia Roh Kudus. Nah, perhatikan apa yang Paulus katakan di ayat yang ke-7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh. Nah, perhatikan frasa itu. Penyataan roh. Untuk kepentingan bersama. Perhatikan di sini bahwa karunia-karunia roh disebut penyataan roh. Kalau kita membuka kamus Alkitab, kita bisa menemukan bahwa dalam bahasa aslinya, kata penyataan di ayat itu mengandung arti penampilan. Penampilan. Jadi di sini Paulus mengatakan bahwa Roh Kudus tampil. Haleluya. Roh Kudus mempertunjukkan dirinya melalui karunia-karunianya. Haleluya. Nah, kita hanya mau Roh Kudus yang tampil. Betul apa tidak? Kita tidak mau roh yang lain. Saudara bersama saya di sini? Kita mau yang original, yang asli, haleluya. Tampil. Kita harus membolehkan, bahkan mengundang Roh Kudus untuk menunjukkan dirinya sebebas-bebasnya. Melalui karunia-karunianya demi kepentingan tubuh Kristus. Kadang-kadang kita takut mendapatkan karunia yang imitasi. Sehingga hati kita tertutup terhadap yang asli. Ingat saudara, kalau ada yang imitasi, pasti ada yang asli. Haleluya. Amin. Ada di antara kita yang takut mendapatkan yang palsu sehingga
hati mereka sekaligus tertutup terhadap yang asli. Rasa takut ini membuat banyak anak Allah menutup diri kepada gerakan roh yang sesungguhnya. Kenapa? Karena mereka pernah mengalami, mereka pernah melihat yang palsu dinyatakan. Tapi hari ini saya mau memberi semangat kepada saudara bahwa kita tidak perlu takut akan karunia-karunia Roh Kudus yang imitasi. Amin. Tidak perlu takut akan karunia-karunia yang imitasi. Yang palsu selalu ada. Tetapi yang asli juga selalu ada. Haleluya. Jangan sampai kita mendapatkan yang palsu, jangan sampai kita takut mendapatkan yang palsu sehingga kita melarang atau mencegah manifestasi yang asli. Apa yang kita perlukan, terutama di akhir zaman ini? Begitu banyak manifestasi. Sehingga tidak sedikit di antara anak-anak Allah yang bingung. Mana yang asli, mana yang palsu. Semuanya memakai nama Tuhan. Semuanya mengeklaim Roh Kudus yang bekerja. Apa iya? Apa Roh Kudus yang tampil atau roh yang lain? Apakah itu api dari surga atau api buatan kita? Saya percaya yang kita perlukan sementara kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya adalah kita perlu membedakan. Haleluya. Amin. Membedakan apa, Pak Andrew? Membedakan antara yang palsu dari yang asli. Saudara harus ingat kita hanya mau api yang asli, bukan api yang asing. Kita perlu membedakan antara yang palsu dari yang asli, membedakan antara yang asli dari yang palsu. Dalam firman Allah kita bisa menemukan peringatan-peringatan akan sesuatu yang kelihatannya rohani, sesuatu yang mengeklaim dari Allah, namun palsu. Siapa di sini suka palsu? Angkat tangan, saya mau lihat. Nggak ada kan? Nggak ada. Saudara mau beli misalnya jam atau apa, barang apa begitu, terus ada tulisannya dijamin palsu. Mau beli? Enggak, kita sukanya dijamin asli. Kalau kita begitu di alam natural, bagaimana di alam rohani? Kenapa kita tidak belajar membedakan antara yang palsu dari yang asli? Kita hanya mau yang asli. Haleluya. Saudara, hari ini kita akan melihat 4 peringatan dalam perjanjian baru yang seharusnya membangunkan kita yang mungkin sedang tidur. Ada di antara anak-anak Allah yang baik sekali dan lugu. Cinta Tuhan tetapi lugu.
mudah dibohongi, ikut aliran ini, aliran itu. Seperti yang dikatakan oleh pendiri GBI, Pak H.L. Senduk, orang Kristen ikut arus. Tergantung arusnya. Arusnya mau ke kanan, kita ikut aja ke kanan. Arusnya ke kiri, kita ke kiri. Tergantung arusnya. Saya mau katakan ini kepada saudara di semua. Kita bukan orang Kristen ikut arus. Amin. Kita orang Kristen ikut Tuhan. Haleluya. Kita orang Kristen ikut kebenaran. Kita orang Kristen ikut Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Kita bukan orang Kristen ikut arus. Ada 4 peringatan dalam perjanjian baru yang seharusnya mengingatkan kita untuk berhati-hati terhadap sesuatu yang kelihatannya rohani, supranatural, yang kelihatannya dari Allah, namun kenyataannya palsu. Peringatan pertama adalah peringatan dari Yesus di Matius 7 ayat 15. Matius 7 ayat 15, mari kita lihat ayat itu. Matius 7 ayat yang ke-15. Di sini Tuhan berbicara. Dan dia mengatakan, waspadalah. Matius 7:15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada siapa? Kepada siapa? Kepadamu, kepada saya, kepada kita. Berwaspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Jadi mereka kelihatannya sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Tapi tampil seperti domba. Tampil domba. Di dalamnya serigala yang buas. Nah, perhatikan di sini. Kalau Tuhan mengatakan waspadalah, kita lebih baik waspada. Betul apa tidak? Ya, mengapa? Karena Tuhan tidak pernah memberikan peringatan yang kosong. Ini peringatan yang harus kita dengar ini. Amin. Tuhan tidak pernah basa-basi, cuma ngomong tok, nggak pernah. Dia mengatakan di sini, ini peringatan bagimu. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Artinya dia mengatakan di sini kita harus antisipasi datangnya nabi-nabi palsu. Amin. Nah, perhatikan di sini. Tuhan Yesus mengatakan nabi-nabi palsu ini yang datang kepada kita. Yang apa? Yang datang kepada kita. Tidak perlu diundang, mereka datang sendiri. Self-invited. Mengundang diri mereka sendiri. Tidak perlu diundang, mereka sendiri datang kepada kawanan domba. Dari sana kita mengerti, sasaran mereka ini adalah kawanan domba Allah. Ya, betul apa tidak? Jadi Tuhan mengatakan di sini, waspadalah terhadap
nabi-nabi palsu ini yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka ada maksud lain. Mereka adalah intinya serigala yang buas. Mereka adalah seperti hewan pemangsa. Mereka ada di antara kita bukan untuk memberkati kita, bukan untuk menguntungkan kita, tapi untuk memangsa kita. Jadi peringatan yang pertama datang dari Yesus sendiri. Peringatan yang kedua adalah peringatan Petrus kepada orang percaya yang tersebar di area atau daerah Asia Kecil. Mari kita lihat bersama 2 Petrus pasal 2 ayat yang pertama. 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang pertama. Petrus berbicara kepada orang-orang Kristen yang tersebar di daerah Asia Kecil dan di bawah inspirasi Roh Kudus. Dia mengatakan 2 Petrus pasal 2 ayat yang pertama. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Apa yang kita baca di sini? Petrus mengingatkan orang Kristen bahwa sebagaimana di zaman PL, Perjanjian Lama, ada nabi-nabi palsu tampil di tengah-tengah umat Allah. Di zaman PB pun akan juga tampil guru-guru palsu. Apa yang kita lihat di sini? Manifestasi yang palsu tidak mengenal zaman. Amin. Di zaman PL ada yang palsu juga. Di zaman PB ada yang palsu. Manifestasi yang palsu tidak mengenal zaman, tidak mengenal gereja, tidak mengenal sinode. Nah, bersama saya di sini. Kalau dulu yang palsu sudah ada, demikian juga sekarang. Perhatikan di sini, Petrus mengatakan yang palsu selalu mencoba tampil di tengah-tengah umat Allah. Mereka senang bergabung dengan gereja. Mereka senang di tengah-tengah umat Allah. Karena tujuannya adalah untuk memangsa, menyesatkan umat Allah. Nah, sekali lagi kita melihat ada peringatan dari Petrus di sini. Yesus sudah memberikan peringatan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Di sini Petrus mengatakan, nabi-nabi palsu sudah ada di zaman PL. Demikian pula seperti itu juga di antara kamu sekarang akan ada guru-guru palsu. Peringatan Paulus kepada jemaat di Korintus. Di 2 Korintus pasal 11. Mari kita lihat perikop itu 2 Korintus 11 ayat 13 dan 14. 2 Korintus 11 ayat 13 dan 14.
Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus. Dan di bawah inspirasi Roh Kudus, Rasul ini mengatakan sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. 2 Korintus pasal 11 ayat 13 sampai 14. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ayat 15. Jadi bukanlah sesuatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Nah, perhatikan. Kalau kita membaca konteksnya di sini, ada orang-orang tertentu yang adalah rasul-rasul palsu, dan mereka datang sendiri kepada jemaat di Korintus. Dan mereka mengeklaim bahwa mereka adalah rasul-rasul Kristus. Itu klaim mereka. Perhatikan, yang palsu datang ke gereja, berkedok kebenaran dan ketulusan. Itu cuma topeng. Dan beberapa kali dikatakan di sini mereka menyamar. Dan Paulus mengatakan tidak usah mengherankan hal ini sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Begitu juga pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Jadi ada peringatan dari Yesus. Ada peringatan dari Petrus. Ada peringatan dari Paulus. Sekali lagi, saudara, kita hanya mau manifestasi karunia roh yang genuine, yang asli. Haleluya. Api dari surga. Itu yang kita mau. Dan saya percaya di akhir zaman ini akan ada pencurahan roh. Yang mungkin melebihi semua pencurahan roh yang pernah kita lihat dalam sejarah. Pencurahan roh yang dahsyat yang akan mempersiapkan tubuh Kristus untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Tapi di tengah-tengah gerakan roh yang asli itu akan muncul banyak yang palsu. Maka dari itu Tuhan mengatakan waspadalah. Karena yang palsu akan mencoba masuk, datang kepadamu, masuk menyusup ke dalam komunitas kita. Kita hanya mau api yang asli. Amin. Bukan api yang asing. Perhatikan tadi kita membaca di 2 Korintus 11. Mereka kalau masuk, mereka pakai samaran. Kalau kita tidak bisa membedakan. Kalau kita orang Kristen, percaya saja. Kita akan jadi korban mereka. Saya bersama saya di sini. Suruh mereka buka topengnya dong.
Mereka datang menyamar. Peringatan Yohanes kepada sekelompok orang percaya juga di daerah Asia Kecil di 1 Yohanes pasal 4 ayat yang pertama. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang pertama. Lihat saudara, Yohanes berbicara kepada orang-orang Kristen di daerah Asia Kecil dan dia mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jangan percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu sebab banyak, tidak sedikit ya, banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan merambat kemana-mana. Apa yang kita lihat di sini? Yohanes mengatakan kepada kita untuk tidak cepat. Katakan amin. Untuk tidak cepat, untuk tidak dengan mudah mempercayai apa yang kita dengar hanya karena orang itu mengatakan bahwa dia menyampaikan pesan dari Allah. Amin. Jangan cepat percaya atau dengan mudah mempercayai apa yang kita dengar hanya karena orang itu mengatakan aku hamba Allah. Aku datang kepadamu dalam nama Yesus. Roh Kudus mengatakan ini, Roh Kudus mengatakan itu. Oh iya, memang yang tampil Roh Kudus? Belum tentu. Yang palsu telah muncul dan menyebar kemana-mana. Itu yang dikatakan Yohanes di sini. Termasuk gereja Tuhan. Ingat bahwa di mana ada umat Allah, di situ akan menyusup masuk yang palsu. Sasaran yang palsu adalah umat Allah. Jadi apa esensi pesan yang kita terima dari Yesus, dari Petrus, dari Paulus, dari Yohanes? Apa esensi pesan mereka? Apa? Ini esensinya. Awas barang tiruan. Amin. Amin. Awas karunia tiruan. Terutama bagi kita yang latar belakangnya Pentakosta karismatik ya. Kita begitu suka karunia-karunia. Tapi ada pesan dari Yesus, ada pesan dari Petrus, dari Paulus, dari Yohanes, awas karunia tiruan. Kita harus menjadi orang-orang Kristen bijaksana. Bisa membedakan antara yang palsu dari yang asli. Kadang-kadang kita berdoa supaya Allah menjauhkan dari kita manifestasi yang palsu. Tapi kita melihat di sini bahwa yang palsu datang sendiri kepada kita. Dan seringkali memakai topeng rohani untuk menyesatkan kita. Jadi pesan yang kita terima dari Yesus, dari Petrus, dari Paulus, dari Yohanes, awas barang tiruan, awas karunia tiruan.
Di sisi yang lain, Paulus di bawah inspirasi Roh Kudus juga memberikan pesan kepada gereja di Tesalonika mengenai karunia roh. Nah, saya mengajak saudara sekarang membuka 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat 19 sampai 21. Jadi kita melihat ya tadi pesan dari Yesus, dari Petrus, dari Paulus, dan dari Yohanes, berhati-hatilah terhadap karunia tiruan. Muncul, sudah ada itu. Hati-hati. Amin. Nah, di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19-21, Paulus memiliki pesan yang positif mengenai karunia karena roh kepada jemaat di sana. Nah, perhatikan. 1 Tes pasal 5 ayat 19 sampai 21. Rasul ini mengatakan, janganlah padamkan roh. Nah, perhatikan ayat 20. Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ini pesan yang luar biasa. Tadi saya katakan bahwa kadang-kadang kita takut manifestasi yang palsu sehingga kita melarang semua manifestasi. Sehingga kita menjadi anti karunia roh. Kenapa? Takut yang palsu muncul bagaimana? Tapi di sini kita belajar sesuatu. Kita menemukan hikmat Allah di sini. Meskipun ada manifestasi yang palsu, meskipun ada nubuat palsu, kita tidak boleh menganggap semua nubuat palsu. Amin. Kita tidak boleh asumsi semuanya jelek. Firman Allah mengatakan kita tidak boleh menganggap rendah nubuat-nubuat. Tidak boleh. Mengapa? Kalau kita menganggap rendah nubuat-nubuat, itu berarti kita memadamkan api Roh Kudus. Itu berarti kita membatasi, kita mencegah pekerjaan Roh Kudus. Lalu apa yang harus kita lakukan? Di sini katakan, ujilah segala sesuatu. Amin. Orang Kristen harus berhenti dan menguji. Jangan terbawa-bawa oleh manifestasi suatu karunia. Berhenti sejenak dan mulai menguji. Amin. Ujilah segala sesuatu. Dan Yohanes, tadi kita membaca, mengatakan hal yang sama kepada orang Kristen di sana. Dia mengatakan, ujilah roh-roh itu. Jadi bagaimana kalau yang palsu datang? Nggak apa-apa. Memang yang palsu itu pasti datang kepada kita. Tapi tugas kita adalah ujilah segala sesuatu. Tugas kita adalah ujilah roh-roh itu. Amin. Jangan cepat menerima nubuat yang kita dengar meskipun orang itu datang kepada kita di dalam nama Yesus. Saya mau katakan ini kepada saudara. Kita harus punya sikap seperti ini. Kita harus terbuka, katakan terbuka. Amin. Artinya kita antisipasi menerima nubuat yang asli dari Roh Kudus. Amin. Haleluya.
Namun pada saat yang sama kita berhati-hati. Pada saat yang sama kita waspada dan menilai apa yang kita dengar. Jadi, posisi kita seharusnya kita open, tetapi kita cautious. Terbuka, namun waspada. Haleluya. Amin. Nah, saya kira itu jalan yang bijaksana. Terbuka, ya. Menyambut, ya. Tetapi waspada. Kita menilai apa yang kita dengar. Nanti di minggu berikutnya, pada waktu kita ketemu lagi, saya akan lanjutkan pesan ini. Saya nggak tahu sampai kapan saya akan berbicara tentang ini. Mungkin 3 sesi, mungkin 4 sesi, saya nggak tahu. Oke? Tapi saya percaya Roh Kudus berbicara kepada kita. Haleluya. Memperlengkapi orang-orang SC ini. Jadi orang-orang yang terbuka kepada karunia roh, namun waspada. Yang percaya katakan, amin.